Pemirsa, tim kuasa hukum Zaka Tatal membawa 13 bukti baru atau novum dalam sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang akan dilanjutkan 26 Juli dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Mantan terpidana kasus Vina, Zaka Tatal, menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Dalam sidang, Zaka Tatal memohon agar nama baiknya dipulihkan. Sebab kuasa hukum menyebut Zaka Tatal tidak ada hubungannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum pun menyampaikan sejumlah alat bukti baru, salah satunya terkait penghapusan 2 buronan dalam kasus Vina. Dihapusnya DPO artinya perbuatan pasal 340 KUHP tidak pernah ada. Novum ini diketahui oleh Saudara Selis pada bulan Mei 2024. Dalam sidang perdana peninjauan kembali, tim kuasa hukum menyampaikan 13 novum. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat 28 Juli 2024. Dalam kesimpulan permohonan yang dibacakan kuasa hukum Zaka Tatal, disebutkan bahwa nama Zaka Tatal harus direhabilitasi. Selain itu, sejumlah saksi juga diminta agar dihadirkan di persidangan, di antaranya Susno Duaji dan Ogroseno. Kesimpulan, adapun kesimpulan pada permohonan peninjauan kembali terdakwa Zaka Tatal bin Bagja adalah sebagai berikut. 1. Bahwa dengan bukti baru novum tersebut yang belum pernah diajukan pada waktu persidangan, hilangnya nyawa korban Muhammad Rizky Rudiana dan Vina karena kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. 2. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak sama sekali menggunakan ajaran kausalitas hukum pidana untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Jaksa dan hakim tidak memisahkan secara tegas perbuatan Zaka Tatal bin Bagja dengan terdakwa 5 orang dewasa berdasarkan fakta hukum. Zaka Tatal bin Bagja tidak ikut terlibat pada pengeroyokan di tempat kejadian peristiwa di showroom mobil dekat SMP 11 di Jalan Perjuangan, Gang Situngga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, bertempat di sebuah tanah kosong. 3. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo tidak menerapkan diversi pada sistem peradilan pidana anak Zaka Tatal bin Bagja sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam melaksanakan sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa penuntut umum mengabaikan perintah undang-undang yang melanggar hukum acara pidana anak. 4. Bahwa jaksa penuntut umum dan hakim pada perkara akuo telah keliru dalam menerapkan hukum dan keliru yang nyata dalam memutus anak Zaka Tatal dengan menghukum menggunakan pasal 340 KUHP. Pihak Zaka Tatal mengaku memiliki novum atau bukti baru untuk menghadapi sidang PK. Bukti baru ini diyakini tim kuasa hukum Zaka Tatal akan menjadi pertimbangan hakim dalam membebaskan Zaka Tatal dari keterlibatan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan berikut sejumlah bukti baru yang dimiliki tim kuasa hukum Zaka Tatal. Tidak ada luka tusuk pada jenazah Eki, yakni foto pada jasad Eki tidak menunjukkan adanya bekas luka tusuk akibat samurai atau benda tajam lain. Bukti tersebut berdasarkan hasil visum dan autopsi terhadap jasad Eki. Lalu luka sabetan di muka Vina akibat DPO Andi. Foto jasad Vina menjelaskan jika luka di wajah Vina akibat sabetan samurai oleh salah satu DPO atas nama Andi. Sehingga hal ini membuktikan Zaka Tatal tidak terkait atas kematian Vina. Kemudian dari hasil visum Vina, yaitu menunjukkan adanya pendarahan di hidung Vina.
Lalu ditemukan serpihan daging di baut penopang lampu jalan. Bukti tersebut sesuai dengan hasil visum yang menjelaskan adanya luka di tungkai Vina, di mana hal ini menjelaskan bahwa pada tungkai bawah kanan sisi depan pada tubuh Vina terdapat luka terbuka 15 kali 1 cm dan dalam 4 cm yang menyebabkan pendarahan aktif. Hal ini bertentangan dengan pertimbangan hakim dalam perkara akuo. Lalu bukti sepeda motor Eki, di mana terdapat bekas goresan akibat gesekan dengan badan jalan. Bukti ini meyakinkan kuasa hukum jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa kecelakaan. Lalu ada juga dalam rekaman Liga Akbar, di mana berupa flash disk yang berisi file rekaman kesaksian Liga Akbar, di mana Liga Akbar ini mengaku kesaksian dalam persidangan merupakan perintah dari Kapolsek Kepetakan yang sekaligus ayah Eki, Ibtu Rudiana. Lalu yang terakhir, tidak menerapkan scientific crime investigation. Berdasarkan keterangan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut penanganan kasus tewasnya Vina dan Eki tidak menerapkan scientific crime investigation.